Santapan Harian Rabu 24 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-28, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak hidup dalam kelegaan, sebab itu kami mencari titah-titah-Mu dan hendak berpegang pada firman-Mu senantiasa untuk selamanya. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Amsal 28 ayat 15-28. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Sahabat Santapan Harian, bagi orang yang orientasi hidupnya adalah kekayaan, segala cara bisa saja dipakainya untuk memperoleh harta. Apapun akan dia lakukan tanpa memandang teman, saudara, bahkan kemanusiaan. Amsal memberi peringatan kepada para pemimpin yang menindas orang lemah dan mengumpulkan harta dari laba yang tidak halal. Juga kepada orang-orang yang selalu ingin cepat kaya, bahkan rela merampasi harta orang tuanya dan memicu pertengkaran. Orang demikian tak akan luput dari ketakutan, kejatuhan, kegagalan, dan hukuman Tuhan. Tidak demikian dengan orang percaya yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Ia adalah pekerja keras yang bisa dipercaya dan diandalkan. Bagi sahabatnya yang berbuat salah, ia berani menegur. Ia berlaku bijak, anti kikir, bahkan suka memberi. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan tekun bekerja keras dan menikmati hasilnya, yaitu kelimpahan dan keselamatan dari Tuhan. Peringatan Amsal ini menegur agar kita meluruskan orientasi hidup kita. Orang jahat suka jalan pintas,
tetapi orang jujur menghargai kerja keras. Orang bebal mencari untung dari memeras dan mengancam orang-orang lemah, sedangkan orang jujur suka menjaga hatinya dengan kebijaksanaan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita tak boleh berlaku munafik. Memang kita perlu memenuhi biaya hidup, biaya tempat tinggal, dan biaya lainnya. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari nafkah secara jujur, agar kita bisa menikmati hasilnya sebagai upah dari Tuhan, bukan keuntungan sementara dari pemerasan dan penipuan. Orang jujur akan membaringkan diri dalam damai dan tidak dikejar-kejar dosa. Inilah berkat Tuhan atas orang jujur, yaitu kecukupan dan rasa syukur serta damai di dalam hati. Bangkitkanlah tekad untuk bekerja dan berkarya dengan jujur. Berkat datang dari Tuhan. Ia tidak menutup mata atas usaha kita selama kita tetap percaya kepadanya. Sesuai dengan janjinya, setiap orang jujur akan diberkati dan dipelihara olehnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami saat ini. Lindungi kami dan berilah kami hikmat untuk menjalani hidup jujur dalam kata dan karya, agar terus menyenangkan-Mu. Dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin.